Terima kasih kami padamu. Fakultas kami bertumpu dalam ilmu, untuk keteduhanmu, untuk keramahanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi hari ini topik kuliah kita adalah mengenai penerapan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan dalam pemanfaatan hewan coba untuk kepentingan riset dan pendidikan. Berdasarkan sejarah bahwa hubungan manusia dan hewan sudah terjadi pada masa awal kehidupan manusia. Jadi hewan berhubungan dengan manusia dan saling membutuhkan. Jadi hewan kadang-kadang mendekat manusia karena ingin ikut makan atau ikut berlindung. Kemudian juga bahwa kebutuhan manusia akan hewan biasanya adalah untuk dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Berdasarkan hubungan tersebut, maka perlahan-lahan manusia yang semula adalah memburu hewan, perlahan-lahan melakukan proses domestikasi hewan-hewan liar menjadi hewan-hewan piara. Hubungan manusia dengan hewan ini dapat dilihat dari berbagai dimensi. Ya. Pertama adalah dimensi ekonomis, jadi hewan ini dipakai oleh manusia sebagai hewan pangan atau juga hewan piara untuk dipekerjakan, ya. Atau juga kadang-kadang hewan untuk menjadi petunjuk atau petunjuk bagi orang-orang yang mengalami disabilitas. Dimensi lain adalah dimensi psikologis atau emosional. Ini adalah memang lebih banyak kita temukan pada hewan-hewan kesayangan atau hewan-hewan hobi. Pada kondisi ini, sekarang ini hewan hobi itu tidak terbatas pada hewan-hewan seperti anjing, ya, tradisional, hewan anjing, kucing, kuda dan sebagainya, tetapi juga sudah meluas pada hewan-hewan liar, misalnya reptil, kadang-kadang juga hewan-hewan liar lainnya, ya. Dimensi lain adalah dimensi ekologis. Sebagai manusia yang bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan, kadang-kadang kita akhir-akhir ini kita menemukan atau mendapatkan hewan-hewan dalam kondisi langka. Maka hewan-hewan tersebut, ya, oleh manusia dilakukanlah konservasi. Ya, jadi dalam melakukan konservasi ini juga manusia harus menerapkan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan. Jadi bagaimana memperlakukan hewan ini dalam misalnya dalam transportasi atau juga kadang-kadang juga melakukan misalnya pembuatan kandang atau konservasi ex situ, ya, sehingga harus menyerupai dengan kondisi asli kehidupan hewan tersebut. Dimensi lain adalah dimensi keilmuan, ya. Ini sering di perguruan tinggi, ini adalah hewan atau di lembaga penelitian, hewan-hewan ini digunakan sebagai hewan laboratorium. Hewan-hewan ini biasanya juga membantu manusia untuk mengembangkan ilmu atau kan juga untuk menemukan atau mendapatkan obat, ya. Jadi dicobakan pada hewan. Atau juga untuk hewan tersebut dipakai sebagai hewan praktikum dalam pendidikan, sehingga kebutuhan akan hewan ini juga harus menjadi perhatian kita dalam memanfaatkannya sesuai dengan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan. Kemudian kita lihat bahwa dalam keseharian, ya, hewan ini, ya, digunakan oleh manusia untuk kepentingan, sebagian besar untuk kepentingan manusia. Tetapi penggunaan hewan atau pemanfaatan hewan ini juga harus berdasarkan aturan atau hukum-hukum yang berlaku atau budaya yang berlaku. Jadi penggunaan hewan ini atau animal use ini juga dapat sebagai sumber pangan, ya, tadi, ya, yang biasa kita pakai sebagai sumber pangan adalah hewan-hewan herbivore,
ya, seperti sapi, kerbau, kambing dan sebagainya. Kemudian bahan sandang ini adalah hewan-hewan yang diambil kulitnya, ya, juga atau rambutnya untuk sebagai bahan sandang atau pakaian. Kemudian juga hewan ini juga dipakai sebagai tenaga kerja, untuk membajak dan sebagainya, atau transportasi seperti kuda adalah untuk seperti kuda delman dan sebagainya. Kemudian juga hewan kesayangan, ini yang sangat berkembang dan mungkin juga sebagian nanti calon dokter hewan atau dokter hewan akan berhubungan dengan hewan kesayangan ini, ya, yang lebih banyak ya, digunakan sebagai hewan-hewan teman, ya, pada kehidupan manusia. Kemudian yang lain adalah sebagai hewan coba. Ini juga tadi sudah diterangkan bahwa hewan ini acap kali dipakai untuk kepentingan manusia, ya, sehingga memerlukan perhatian kita dalam menggunakannya dengan menggunakan prinsip-prinsip kesehatan hewan. Kemudian kadang-kadang, ya, dengan berkembangnya populasi atau semakin banyaknya populasi, ya, manusia, maka akhir-akhir ini kita dihadapkan oleh isu kelangkaan hewan, ya, akibat misalnya perambahan hutan atau persaingan tempat habitatnya, ya, dengan manusia. Maka adalah kewajiban manusia untuk melakukan pelestarian hewan-hewan yang langka tersebut, disebut dengan species conservation. Jadi upaya ini tentu saja penting dilakukan agar terjadi keharmonian antara kehidupan hewan tersebut dengan manusia dan lingkungannya. Tapi dalam proses konservasi ini manusia juga harus memperhatikan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan, misalnya bagaimana memindahkan hewan tersebut dari habitat aslinya ke habitat ex situ, ya. Kemudian juga bagaimana melestarikan ex situ tersebut dengan perkandangannya dan sesuai dengan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan dengan memperhatikan habitat alaminya. Sedapat mungkin habitat yang ex situ ini sebaiknya mendekati dari habitat in situ dari hewan tersebut, spesies tersebut. Kemudian juga tidak dapat pungkiri dengan berkembangnya perubahan lingkungan, maka kadang-kadang terjadi peledakan atau peningkatan populasi atau populasi yang meningkat yang di luar kenormalan. Ya. Untuk itu, karena peningkatan tersebut juga dapat membahayakan kelestarian lingkungan atau juga dapat membahayakan keserasian dari lingkungan tersebut. Juga pada ujung-ujungnya dapat membahayakan, mengganggu manusia. Untuk itu, ya, karena kita terpaksa harus melakukan animal control atau pengendalian populasi hewan atau depopulasi. Ya. Bagaimana caranya? Ini juga harus memperhatikan prinsip kesejahteraan hewan dengan dengan melakukan depopulasi secara manusiawi. Ya. Kalau memang populasinya ini sangat banyak dan terpaksa harus melakukan depopulasi dengan cara mematikannya, maka dilakukan secara baik, ya, dan tidak menyebabkan kesakitan pada hewan tersebut. Atau juga dengan cara yang lain kita juga bisa melakukan misalnya pada kucing-kucing yang liar yang terlalu banyak, maka dilakukan misalnya dengan melakukan sterilisasi, sehingga perlahan-lahan nanti jumlah populasinya atau populasinya juga menjadi berkurang sejalan dengan waktu. Kemudian ilmu keserawan ini juga berkaitan dengan etika dan hukum dalam pemanfaatannya. Secara umum, ya, ilmu keserawan itu adalah untuk mengukur efek terhadap hewan atas adanya situasi-situasi lingkungan yang berbeda dari sudut pandang hewan. Jadi, sudut pandang hewan, jadi manusia memperlakukan hewan juga harus mempertimbangkan dari sudut pandang hewan tersebut, bukan hanya dari sudut pandang manusia. Kemudian etika pada keserawan juga adalah prinsip mengenai bagaimana seyogyanya manusia itu memperlakukan hewan. Itu juga. Kemudian hukum adalah
tentang bagaimana manusia itu harus memperlakukan hewan berdasarkan budaya atau hukum yang berlaku. Karena pada negara-negara maju bahwa tindakan-tindakan abuse atau yang semena-mena pada hewan itu sudah termasuk ranah hukum yang bisa dihukum manusia tersebut. Kemudian ada 3 definisi kesejahteraan hewan. Ya, pertama adalah berdasarkan statusnya. Pertama adalah status fisik. Jadi kalau kita memperlakukan atau memelihara hewan, maka status fisik ini harus kita perhatikan. Karena status fisik atau kebugaran hewan ini juga sebagai indikator biologis dari hewan tersebut. Ya, jadi hewan yang bugar, hewan yang sehat itu adalah hewan yang status fisiknya baik dan juga termasuk aspek reproduksi atau produksinya. Nah, kemudian juga status mental atau perasaan dari hewan tersebut. Jadi kadang-kadang bahwa kita juga dalam memperlakukan hewan tersebut harus kita pertimbangkan, misalnya tidak mengalami cekaman. Ya, cekaman, baik cekaman karena lingkungan maupun cekaman karena proses atau misalnya kondisi dari pemeliharaannya, sehingga ini menjadi perhatian kita sehingga tidak menjadi efek negatif dari hewan yang dipelihara tersebut. Selanjutnya adalah memang kita juga harus memperhatikan adalah kondisi alami dari hewan tersebut. Jadi bagaimana kondisi lingkungan atau perilaku hidupnya itu harus kita perhatikan agar kita tetap memberikan kesejahteraan hewan itu berdasarkan lingkungannya, berdasarkan cara dia hidup, sehingga kita harus memberikan lingkungan yang cocok dan juga lingkungan yang sesuai dengan cara hidupnya. Kemudian ini adalah keterkaitan antara 3 dimensi status tersebut. Ini adalah ada kebugaran fisik, kemudian ada penderitaan atau mental, kondisi mentalnya, dan perilaku alami. Dan ketiga status ini tentu saja saling terkait, sehingga kita harus menjaganya keseimbangan dari ketiga status tersebut. Ya, tidak boleh ada yang berlebihan atau yang kurang dari ketiga status tersebut agar hewannya menjadi lebih baik. Kemudian dalam kita berhubung dengan hewan atau memelihara hewan adalah memang manusia lebih superior dari hewan, tetapi tetap saja bahwa manusia harus memperhatikan prinsip-prinsip 5 kebebasan atau 5 freedom sebagai tolak ukur dari kesejahteraan hewan tersebut. Pertama adalah prinsip bebas dari rasa haus dan lapar. Ini adalah suatu prinsip bahwa kalau kita akan memelihara hewan atau mengkandangkan hewan, maka menjadi kewajiban bagi si pemeliharanya untuk memberikan makanan yang cukup atau minum yang cukup. Kemudian juga bebas dari rasa ketidaknyamanan. Ya. Jadi hewan itu memang harus dipelihara dengan kenyamanan yang baik dan tidak ada penyiksaan. Apakah itu di kandang yang sempit dan sebagainya, itu harus kita hindari. Kemudian bebas dari rasa sakit saja. Misalnya kalau hewan itu harus dikandangkan, ya, itu juga kita harus memperhatikan bentuk kandangnya. Kemudian apakah ada hal yang membahayakan dari kandang tersebut, ya, sehingga menyebabkan cedera atau penyakit. Kemudian juga hewan tersebut harus bebas, ya, mengekspresikan perilaku alamiahnya, sehingga hewan-hewan tersebut harus kita pelihara dengan kondisi atau lingkungan yang sebaiknya mendekati dari perilaku alami yang dia hidup pada hewan pada masa atau pada kondisi liar, ya, sehingga dia bisa mengekspresikan perilaku alamiahnya dan juga psikologis maupun psikologis dari hewan tersebut, sehingga hewan itu merasa nyaman. Kemudian juga bebas dari rasa ketakutan dan rasa tertekan. Jadi dalam memelihara hewan tersebut kita juga harus mengetahui atau mempunyai ilmu bahwa hewan tersebut harus dihindari rasa takut dan tertekan. Misalnya hewan-hewan yang memang sensitif, ya, maka hewan tersebut harus kita hindari dari bunyi-bunyian yang kandangnya harus terpisah, atau kita hindarkan dari bunyian-bunyian yang menyebabkan dia tidak nyaman, ya. Atau juga kita misalnya pada hewan-hewan liar juga yang biasanya soliter, itu juga kita harus hindari dari misalnya
pengaruh atau keberadaan dari manusia dan hewan-hewan lain yang menyebabkan hewan tersebut mengalami stres. Kemudian dalam pemanfaat hewan juga penggunaan hewan percobaan kita juga harus menggunakan prinsip-prinsip 3R. 3R ini adalah suatu prinsip dalam penggunaan hewan sebagai hewan coba. Jadi memang dia tidak bisa menghindari bahwa hewan sangat diperlukan untuk keperluan percobaan atau untuk penelitian atau juga pendidikan. Ya, sehingga memang ada sekelompok orang yang tidak setuju dengan penggunaan hewan sebagai hewan percobaan ini, mengatakan bahwa percobaan tersebut adalah suatu keperluan yang jahat atau necessary evil dari manusia dengan memanfaatkan hewan untuk kepentingan manusia tersebut. Tetapi tentu saja keperluan akan hewan ini kadang-kadang tidak bisa kita nafikan karena memang itu sangat diperlukan ya untuk kehidupan manusia, dan itu memang boleh-boleh saja. Tetapi tentu saja penggunaan prinsip-prinsip 3R ini harus kita terapkan ya. Apa itu 3R? Yaitu pertama adalah replacement ya. Kemudian adalah reduction dalam penggunaan hewan atau refinement juga dalam penggunaan hewan. Sehingga ini hampir jadi dalam penggunaan hewan pun kita menggunakan prinsip-prinsip ini agar tidak melakukan perilaku abuse ya kepada hewan tersebut. Jadi replacement itu maksudnya adalah bagaimana kalau hewan itu dipakai sebagai hewan percobaan, maka hewan itu dapat merasakan sakit ya. Jadi bagaimana caranya kita untuk mengganti hewan-hewan tersebut ya menjadi tidak sakit ya atau berkurang sakitnya ya. Jadi itu replacement ya. Jadi misalnya menggunakan tissue culture dan sebagainya, atau penggunaan metode-metode lain yang menyebabkan berkurangnya atau tidak mengganti penggunaan hewan sebagai sebagai hewan penelitian atau pendidikan. Ini adalah beberapa alternatif kalau dalam pendidikan, misalnya dalam penggunaan adalah manekin misalnya ya. Atau juga kadang-kadang kita harus menggunakan misalnya simulasi dengan komputer atau misalnya misalnya dengan boneka dan sebagainya. Tetapi tentu saja goal standar untuk pendidikan itu adalah kita berikan hewan. Ya, apalagi untuk pendidikan kedokteran seperti kedokteran hewan, maka penggunaan hewan tidak dapat kita hindari. Ya. Kemudian riset tanpa hewan, ya, ini juga bisa. Ya, jadi kita sedapat mungkin untuk mengurangi penggunaan hewan, ya, misalnya dengan sel atau biakan jaringan atau biakan organ, ya, yang ini sedang banyak dikembangkan di dunia penelitian sekarang. Atau riset penggunaan bioteknologi, ya, misalnya dengan genetik dan sebagainya, atau model-model komputer atau matematika, itu bisa juga mengurangi penggunaan hewan. Kemudian juga beberapa kadang-kadang penggantian suatu riset menjadi studi epidemiologik ya, atau riset klinis, atau menggunakan sukarelawan dalam melakukan tes obat dan sebagainya. Itu juga bisa mengurangi penggunaan hewan untuk penelitian. Kemudian prinsip reduction atau pengurangan itu adalah suatu, kalau kita harus menggunakan hewan sebagai hewan penelitian atau pendidikan, maka kita harus memikirkan bagaimana menggunakan hewan itu dengan jumlah yang terminimum. Tetapi tentu saja prinsip keterwakilan atau misalnya adalah tujuan pendidikan tersebut dapat tercapai. Jadi itu adalah yang penting. Jadi dalam misalnya dalam saudara misalnya praktikum anatomi juga kita sudah lab anatomi sudah juga menerapkan proses reduction ini. Jadi dengan jumlah mahasiswa yang hampir lebih dari 200 atau sekitar 200, maka jumlah penggunaan hewan cukup banyak. Tetapi lab anatomi sudah menggunakan reduction, menggunakan seminimal mungkin ya, karena sebagiannya dipakai juga adalah preparasi sebelumnya. Jadi
adalah untuk mengurangi jadi pemakaian berulang dari preparat tersebut, sehingga penggunaan hewan untuk pendidikan atau proses praktikum ini lebih sedikit. Itu adalah upaya, tetapi memang diperlukan effort yang lebih besar dalam memenuhi kondisi reduction ini, karena memang preparatnya harus kita preparir sehingga tujuan dari praktikum tersebut tercapai. Kemudian juga bisa juga kita kombinasi dengan praktikumnya menggunakan video, sehingga interaksi mahasiswa dengan preparat yang ada itu semakin sedikit, sehingga mengurangi kerusakan dari preparat tersebut sehingga dapat dipakai berulang. Refinement adalah suatu prinsip penyempurnaan. Jadi misalnya kita mereduksi penderitaan hewan di lab. Jadi kalau kita harus mematikan hewan, maka tentu saja kita harus memikirkan bagaimana hewan itu harus mati, tetapi dia tidak merasakan sakit. Misalnya kita melakukan pembiusan, ya, atau memberikan analgesik dan sebagainya. Itu juga misalnya pemberian, misalnya melakukan proses yang berulang, misalnya pengambilan darah, bagaimana caranya supaya itu tidak berulang-ulang hewan itu disusuk. Apakah kita menggunakan suatu prinsip jarum yang telah tertanam di tubuhnya sehingga kita tidak lagi perlu menyuntik dan sebagainya. Itu yang harus kita pikirkan dalam mengurangi atau penyempurnaan dari suatu penggunaan hewan tersebut. Kemudian ada pernyataan atau pertentangan antara kesejahteraan hewan dengan kematian hewan. Ya, tidak dapat pungkiri bahwa kadang-kadang kita harus menggunakan hewan sebagai hewan konsumsi. Itu artinya bahwa hewan tersebut harus dimatikan. Jadi itu adalah suatu proses yang alami yang memang dibolehkan, tetapi bagaimana kita harus memikirkan juga bahwa kematian yang harus terjadi ini juga kita pikirkan untuk bisa prosesnya itu tidak menyebabkan hewan tersebut sakit yang terlalu lama. Sehingga kita juga memikirkan bagaimana kalau misalnya harus menyembelih hewan atau sapi, bagaimana kita memikirkan untuk membuat hewan tersebut bisa menjatuhkan hewan, membanting hewan itu dengan mempergunakan alat, kemudian juga kalau harus menyembelihnya dengan cara yang baik dan juga menggunakan pisau yang tajam sehingga hewan tersebut juga tidak mengalami proses kematian yang menyakitkan. Itu adalah yang perlu kita pikirkan. Kemudian kapankah kematian dan kaitannya dengan kesejahteraan? Ya, jadi kadang-kadang kita juga harus memikirkan bahwa bagaimana seekor hewan atau hewan-hewan tersebut menemukan kematiannya. Nah, ini adalah relevan dengan kesejahteraan. Ya, jadi misalnya dalam mengambil sampel tadi, ya, bahwa misalnya hewan itu diperlakukan, kemudian dan kita harus mengambil organnya, bagaimana hewan tersebut harus mati dan juga tapi tidak mengalami kesakitan dengan memberikan analgesik atau misalnya anestesi dan sebagainya. Kemudian juga dalam pemeliharaan hewan misalnya, jadi misalnya kalau kita mendapatkan bahwa kondisi kandang tersebut crowded penuh, ya, sehingga kotor. Ya, sehingga juga susah dibersihkan ya karena crowded, maka ini juga menjadi lingkungan yang jelek ya, bagi hewan tersebut sehingga menyebabkan hewan itu mudah sakit ya, dan akan menemukan kematiannya dengan cara yang tidak baik ya, itu saja. Kemudian kita juga perhatikan bahwa interaksi manusia dengan hewan ini adalah suatu hal yang niscaya pasti terjadi. Sehingga yang kita perhatikan adalah bahwa selain hewan tersebut juga memberikan manfaat kepada manusia, tetapi juga hewan tersebut juga membawa penyakit. Ya. Dan 70-80% penyakit pada hewan tersebut adalah bersifat zoonosis, ya, tidak dapat menular kepada manusia. Sehingga kita juga harus memperhatikan bagaimana memperlakukan hewan ini juga terkait dengan perlakuan kita pada hewan. Ya, dengan semakin baik perlakuan kita pada hewan, maka tentu saja hewannya jadi sejahtera dan tidak mudah sakit, dan tentu saja penularannya kepada manusia juga semakin berkurang. Sehingga ini juga menjadi pelajaran bagi kita juga bagaimana kita memperlakukan hewan. Ya, jadi pada zaman sekarang ini kita banyak melihat bahwa beberapa
kondisi yang terakhir adalah kondisi misalnya COVID-19 ini atau virus corona ini, bahwa juga manusia dengan serakahnya yang harusnya hewan-hewan yang tidak hewan konsumsi dikonsumsi. Ya, karena ini adalah perilaku yang jelek. Sehingga beberapa penyakit, misalnya penyakit yang sekarang adalah dalam masa pandemi ini, bahwa hewan-hewan ini, penyakit virus corona ini sebenarnya adalah virus yang normal terdapat pada kalong atau misalnya kelelawar. Tetapi dengan keserakahan manusia, maka kalong ditangkap, kemudian dimakan, sehingga virusnya sekaligus juga dengan mudahnya melompat kepada manusia. Sehingga apabila sampai pada manusia, maka dia menjadi ganas dan menjadikan penyakit yang seperti sekarang kita alami ini. Ini juga yang perlu kita perhatikan. Kemudian juga dalam penggunaan hewan penelitian dalam publikasi ilmiah ini menjadi penting bagi dunia perguruan tinggi atau dunia penelitian, bahwa akhir-akhir ini 15 sampai 10 tahun sampai 15 tahun akhir ini, bahwa majalah-majalah ilmiah itu mengisyaratkan atau mensyaratkan untuk dilakukan publikasi, maka harus mengikuti atau melampirkan adalah persyaratan, ya, bahwa hewan pelaksanaan penelitian tersebut dilakukan atau diawasi oleh Komisi Etik, sehingga ada surat pernyataan dari Komisi Etik untuk yang harus dilampirkan pada proses publikasi tersebut. Kemudian juga penyandang dana atau juga akreditasi pada perguruan tinggi juga semakin memperhatikan, mensyaratkan bahwa dalam penggunaan hewan itu harus menerapkan prinsip 3R ini. Ini juga perlu kita perhatikan, sehingga dengan kita ada persyaratan ini, maka kita menjadi aware dalam penggunaan hewan untuk penelitian maupun untuk pendidikan. Sebagai kesimpulan, bahwa penting untuk membedakan berbagai komponen dari keserawan, dari aspek keilmuan, aspek etika, dan aspek legislasi atau hukum. Juga definisi keserawan dikembangkan dari 3 konsep dasar, yaitu status fisik, status mental, dan perilaku alaminya. Kemudian prinsip 5 kebebasan atau 5 freedom merupakan tolak ukur dalam proses penerapan keserawan. Kemudian pemanfaatan hewan coba harus didasarkan pada prinsip 3R. Terima kasih. Demikianlah kuliah hari ini. Kemudian terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.